Ya, shalom saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi di King of King TV channel. Channel yang kita berdoa terus saudara, supaya channel ini bisa berkembang. Bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Roh Kudus, ya. Saya pun jikalau tidak Tuhan yang mendorong, saya pun tidak berani menyampaikan firman Tuhan. Tapi biarlah pengurapan, kita utamakan pengurapan Tuhan turun ke atas kepala kita, sehingga kita boleh menyampaikan firman Tuhan. Oke, untuk tema kali ini saya akan ambil temanya adalah urapan serbuk emas, yaitu urapan kekayaan besar. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu belum tahu apa arti dari urapan serbuk emas itu, ya. Jadi saya pernah di GBI Sudirman 1 kalau nggak salah, ya, itu sekitar tahun 2004 lah. Tiba-tiba pada waktu kebaktian ibadah waktu itu pendetanya orang Rusia. Pas dia lagi berkhotbah, tiba-tiba badan saya ini dipenuhi dengan serbuk-serbuk emas. Tangan saya, baju saya penuh gitu kan, penuh dengan serbuk emas gitu kan. Saya heran, kok ada di badan saya kok ada banyak serbuk emas gitu kan. Nah, lalu saya bilang, what is this gitu kan dia orang bule, orang Rusia kalau nggak salah. Tiba-tiba timnya dia menyamperi saya, itu jemaat sekitar 400 orang lah. Jadi itu dalam suasana ibadah. Lalu dia punya asisten pendeta itu, dia menyampaikan kepada pendetanya bahwa ada seorang anak muda yang mendapatkan serbuk emas. Lalu saya dipanggil ke depan di hadapan 400 orang. Lalu dia mengatakan, lihatlah anak muda ini, walaupun dia sederhana, tapi Tuhan memiliki rencana dalam kehidupannya. Lalu beberapa waktu kemudian saya bertemu dengan seorang pendoa syafaat dari Tiberias, dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Dia masih muda. Dia mengatakan bahwa urapan serbuk emas itu adalah urapan kekayaan besar, urapan kekayaan dari tempat yang tinggi. Karena kalau nggak salah namanya Rio ini juga mendapatkan urapan serbuk perak. Dia mengatakan Tuhan pernah ngasih tahu kepada dia bahwa dikatakan urapan serbuk emas itu adalah urapan kekayaan besar gitu. Lalu apa relasinya dengan kondisi akhir zaman ini? Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara, apabila engkau tidak diurapi Tuhan, engkau tidak akan pernah mendapatkan kekayaan yang daripada Tuhan. Tidak akan pernah. Engkau hanya hidup di padang gurun yang mengerikan, yaitu kemiskinan yang sangat hebat. Saya pernah bermimpi juga di 2007 kalau nggak salah itu. Jadi waktu di jam 12 siang, jam 1 siang saya tidur, tiba-tiba ada suatu perasaan yang begitu indah. Perasaan ini membuat saya sampai nangis, saudara, sampai saya nangis saking sukacitanya. Lalu setelah roh Tuhan turun itu, saya tahu itu roh Tuhan. Lalu disitulah Tuhan berfirman kepada saya. Saya mendengarkan suaranya dengan lemah lembut sampai saya mau nangis. Dia mengatakan kepada saya, beritakanlah firmanku kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa. Lalu saya diberikan ayat dari kitab Nabi Yesaya yang kira-kira bunyinya seperti ini. Apabila Tuhan mencurahkan rohnya, maka padang gurun akan berubah menjadi kebun anggur. Setelah itu saya terbangun bahwa saya percaya bahwa saya dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara, lalu saya hampir 5 kali saya bermimpi menjadi salah satu orang terkaya di dunia, saudara. Saya 5 kali. Lalu mimpi saya yang terakhir itu, saya bermimpi saya seperti Yusuf, di mana di saat orang kelaparan, saya malah diberkati berlimpah-limpah. Bahkan di mimpi itu saya melihat nama saya berada di nama saya ada di daftar majalah Forbes. Hampir masuk, kalau nggak salah hampir masuk 10 besar gitu ya. Jadi saya percaya bahwa di akhir zaman ini
Tuhan akan memberkati dengan kekayaan besar orang yang diurapi Tuhan. Kita lihat gereja yang terkaya di bumi ini, bahkan 10 pendeta terkaya di dunia yang masuk majalah Forbes, itu semua orang karismatik. Kenneth Copeland kekayaannya 7 triliun, David Oyedepo 1,5 triliun, Benny Hinn, Reinhard Bonnke, 10 daftar orang pendeta terkaya di dunia. Itu adalah orang karismatik yang percaya bahasa roh, dan mereka semua membayar persepuluhan, saudara. Gitu. Jadi engkau jangan marah apabila Tuhan membuat engkau miskin, ya. Miskin. Saya juga, saudara, saya bukan orang kaya. Saya juga kelamaan miskin. Tapi Tuhan berjanji kepada saya bahwa Dia akan memberkati saya. Pernah dalam waktu saya dalam satu mimpi, saya bilang, Tuhan, saya nggak punya dana untuk memberitakan Injil. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan kepada saya, dan suara itu ada tertulis di dalam Hagai 2 ayat 8. Aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Ya, itu ada di Hagai 2 ayat 8. Saudara-saudara, jikalau mungkin saudara mendengarkan suara ajan, karena kamar saya ini pas berhadapan dengan corongnya langsung, jadi peperangan di alam roh. Saya di sini menaikkan puji-pujian di lantai 3, dan mereka pun memandangkan suaranya. Tapi nggak apa-apa, kita percaya bahwa umat muslim akan datang kepada Tuhan, ya. Hagai 2 ayat 8. Hagai 2 ayat 8, ya. Ini adalah suara yang saya dengarkan pada waktu saya mengatakan, Tuhan, saya nggak punya dana untuk memberitakan Injil. Sebab beginilah, Hagai 2 ayat 7, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu nanti Bani Kedar bertobat, ini kan penuaian besar, janji Tuhan akan digenapi. Kita ketahui bahwa Timur Tengah itu adalah negara yang sangat kaya. Kemarin saya baca di Google, itu kekayaan dari kerajaan Saudi Arabia itu 1,3 triliun dolar, saudara. 1,3 triliun dolar. Dan dikatakan di dalam Yesaya 60, nanti kalau mereka bertobat, kekayaan mereka akan Tuhan pakai untuk memesemarakkan rumah Tuhan. Ya, itu ada di Yesaya 60. Yesaya 60 saya bacakan saja. Sejumlah besar, Yesaya 60 ayat 6, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Bayangkan, domba Kedar akan Tuhan pakai kekayaannya nanti untuk menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Doakan saudara, saya dengan King of King International Ministry sedang merancang suatu bangunan yang disebut dengan King of King Hall. Itu kapasitas, ada seorang pendoa syafaat mengatakan itu kapasitasnya 1 juta seat. Mungkin kita akan bangun di Sumatera Utara. Doakan itu nanti segala bangsa akan datang di King of King Hall. Itu hall itu kita bangun, kita bangun untuk khusus konser puji-pujian kepada Tuhan. Konser jazz, kita akan undang pemain-pemain musik jazz dunia untuk tampil di King of King Hall yang akan kita bangun. Jadi saudara,
kita melihat para domba-domba Kedar Nebayot ini, mereka banyak bertobat melalui mimpi dan penglihatan. Ya, melalui mimpi dan penglihatan. Tapi sayang saudara, ternyata gereja-gereja saudara kita seperti Protestan HKBP adalah anti penglihatan. Jadi domba-domba Kedar ini akan membawa kekayaan bangsa-bangsa ke rumah Tuhan, tetapi terganjal dengan doktrin saudara kita, yaitu orang-orang Protestan, yaitu mereka adalah anti penglihatan dan nubuatan, sehingga yang tadinya Tuhan mau kasih 20 triliun dolar kepada gereja-gereja Protestan ini nggak jadi karena mereka anti penglihatan. Sementara saya bukan anti penglihatan, terlalu saya percaya penglihatan. Karena saya sering, pada waktu saya berdoa, sering dapat penglihatan, sering dapat mimpi, hampir, ya sering banget lah saya dapat mimpi saudara. Bahkan saya berada di daftar majalah Forbes gitu. Jadi pada waktu kekayaan, kita lihat kan yang di YouTube itu kan banyak pendeta-pendeta menampilkan para orang-orang yang baru bertobat, ya. Itu baru sedikit saudara. Nanti akan ditampilkan King Salman, raja-raja Timur Tengah, raja-raja minyak, raja-raja Timur Tengah nanti akan juga bersaksi, aku sudah percaya Yesus, dan seluruh kekayaan mereka akan menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Dan kasihan teman-teman kita, orang-orang Protestan yang belum percaya penglihatan dan mimpi. Mereka sudah susah. Pada waktu domba Kedar Nebayot ingin membawa emas dan perak untuk menyemarakkan rumah keagungan Tuhan, terganjal oleh doktrin mereka yang anti penglihatan. Tadinya udah mau dikasih 2 triliun dolar ke gereja-gereja mereka ini, tapi itu dari setan, itu bukan penglihatan dari Tuhan. Ya kata, ya udahlah, serahlah, nggak jadilah, gue kasih aja ke orang karismatik. Maka dan akhirnya benarlah orang yang diurapi. Saudara tahu Daud, dia adalah orang yang diurapi. Jangan Anda seperti Saul. Saul itu kehilangan kerajaan, kehilangan kekayaan, bahkan keturunannya semua mati, ya. Tetapi Daud, anaknya, menjadi raja terkaya yang pernah ada di muka bumi ini. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan, bahkan dikatakan di Yoel, engkau akan bermegah dengan harta kekayaan mereka. Saudara-saudara, ini adalah waktunya. Makanya saya sangat sedih apabila di Tanah Batak ada slogan, jangan kau jadi pendeta karena pendeta itu adalah miskin. Ini udah menjadi slogan legendaris di Tanah Batak. Tapi saya adalah hamba-Mu Tuhan. Aku adalah hamba-Mu, dan engkau memberkati aku menurut kekayaan dan kemuliaan. Saya bukan mau nomor satukan kekayaan. Salomo pun tidak pernah minta dia menjadi kaya, tetapi dia minta hikmat, dia minta urapan Tuhan, sehingga dia menjadi orang terkaya yang pernah ada di muka bumi ini. Sama seperti Abraham, bapa leluhurnya. Ya saudara, jangan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, tetapi susah payah tidak akan pernah menambahinya. Pada waktu kelimpahan bangsa-bangsa akan datang kepada rumah Tuhan, ke gereja yang diurapi, maka engkau yang tidak diurapi, yang masih tetap menghujat penglihatan, engkau menghujat penglihatan, engkau menghujat pernyataan Roh Kudus, engkau tidak akan dapat apa-apa, dan engkau akan mati di padang gurun. Ya saudara, oleh sebab itu bertobatlah, sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Berkat bangsa-bangsa Tuhan menyediakan. Tuhan mengatakan, kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Berbahagialah mereka yang dalam Tuhan, karena berkat Tuhan ada pada orang benar. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, God bless you.